Bismillahirrahmanirrahim. Al-an ana mutakalim al-awwal abahathu au ashrah ilaikum jami'an adil makna jarh wa ta'dil laisa jahar yakni jarh wa ta'dil. Qala mu'allif al-kitab Muhammad Ajal al-Khatib fil kitab usul hadis ulumuhu wa mustalahuhu yakni rijalul hadis yanqasimani yakni al-awwal ilmu tarikh ar-riwah au ruwah wa kadzalika ilmu jarh wa ta'dil. Afwan. Jadi pengarang kitab yakni Muhammad Ajal al-Khatib seorang tokoh hadis ulama kontemporer. Dalam bukunya yang terkenal, bisa dikatakan cukup terkenal lah, dari usul hadis, yakni ulumuhu wa mustalahuhu. Membagi ilmu rijalul hadis itu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu tarikh ar-ruwah wa kadzalika juga ilmu jarh wa ta'dil. Nah, ini tentang tentang perawi-perawi hadis dari dua ilmu tersebut. Nah, di sini kami menjelaskan jarh wa ta'dil. Nah, jarh wa ta'dil itu terbagi menjadi dua, yaitu secara lughah, secara bahasa, dan mustalah atau istilah, jadi secara istilahnya. Nah, untuk dari segi bahasa, jaroha terambil dari kata yakni minal fi'il jaroha yajrihu laisa jaroha yajrahu, artinya yakni melukai ataupun mencela. Nah, untuk istilahnya ataupun menurut yang saya ketahui, yang saya baca dari kitab dan dari juga ahli Google, pengertian ahli hadis ataupun pengertian jarh menurut kitab dan ahli hadis itu memang banyak, akan tetapi yang umumnya yaitu mencelah ataupun mengkritik bagi maf'ul yakni perawi hadis dengan ungkapan-ungkapan ungkapan-ungkapan yang menghilangkan keadilan ataupun kedobitannya. Begitupun sebaliknya, ini kan ada jarh dan ta'dil. Nah, untuk ta'dil itu memuji ataupun bimakna tazkiyah ar-rawi, menetapkan sebagai seorang yang adil dan kedobitannya, adil ataupun kedobitannya. Baiklah, saya ulangi lagi. Untuk jarh dari kata jaroha yajrahu itu melukai ataupun mengkritik bagi apa? Bagi perawi hadis untuk menghilangkan keadilannya ataupun kedobitannya. Sebaliknya, ta'dil itu dari kata secara lughah addala yu'addilu ta'dilan, merupakan memuji perawi ataupun tazkiyah ar-rawi, dan juga menetapkan bahwasanya mereka itu, perawi hadis itu, seorang yang memang adil dalam sebuah hadisnya atau memperawi hadisnya dan kedobitannya. Nah, selanjutnya kita alih ke adil, bimakna minal syakl adil, adal au adalah, wa kadzalika al-dhabit syakiliyah au syakl minal hadis. Nah, dari makna ataupun dari segi hadis, yakni adil dan ataupun adil dan jarh. Dari segi hadis itu adalah adil dalam konteks, bukanlah dalam konteks hukum kriminal ataupun hukum yang mana termasuk kriminal yang ada literatur bahasa Indonesia ataupun yang ada di dalam literatur bahasa Indonesia sekarang ini. Akan tetapi minasyakil hadis merupakan penggambaran ataupun kualitas moral, spiritual, dan religius seorang perawi tersebut. Jadi saya ulangi lagi, adil dalam konteks segi bahasa
dalam konteks segi hadis itu penggambaran wasfi ataupun afdol wasfi minal kualitas moral, spiritual, dan religius seorang perawi. Nah, adapun kedobitan itu kapasitas akal ataupun kapasitas intelektual bagi sang perawi tersebut dalam merawikan yang benar-benar prima ataupun yang benar-benar sahih haqqan jiddan gitu loh. Nah, untuk di sini memang kesimpulannya ataupun untuk menurut pemahaman saya bahwasanya ilmu ini ilmu yang dari rijalul hadis. Jarh wa ta'dil ini termasuk ilmu rijalul hadis. Nah, memang termasuk dalam dua ilmu tersebut, baik dari ilmu tarikh ar-ruwah wa kadzalika ilmu jarh wa ta'dil, itu memang sumbernya atau maf'ulnya atau objeknya itu bagi perawi hadis semua. Kalau tarikh ar-ruwah itu ilmu yang mempelajari kayak seluk-beluk kehidupan perawi hadis dari kelahiran perawi, wafatnya, guru-gurunya, murid-muridnya, tempat tinggalnya, dia dapat dari mana dan sebagainya. Nah, itu tarikh ar-ruwah. Nah, ini jarh wa ta'dil itu kayak ada yang mencela, adapun ada yang emang mengkritik, adapun ada yang memuji, menetapkan dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ataupun itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, huna sya'asyrah anil lafzi jarh wa at-ta'dil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lapas-lapas yang biasanya digunakan untuk menjar dan mentakdil para rawi. Lapas-lapas yang digunakan dalam menjar dan mentakdil rawi itu terdiri dari berbagai tingkatan. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang lapas-lapas yang digunakan dalam mentakdil rawi. Tingkatan yang pertama yaitu al-awwal kullu ma yahtawi ala rawi min al-ifrat fil adalah biistimali alfaz bisigah af'alut tabdil atau ibarat tahtawi ala ma'ani musyabahah. Jadi tingkatan yang pertama yang digunakan dalam mentakdil rawi yaitu segala sesuatu yang mengandung kelebihan rawi dalam keadilan dengan menggunakan lapas-lapas yang berbentuk atau yang berwazan af'alut tabdil atau ungkapan yang mengandung arti sejenisnya. Misal ungkapannya yaitu authaqun nas, yaitu orang yang paling thiqah. Contoh yang kedua yaitu atsbatun nas hibzon wa adalah, yakni orang yang paling mantap hafalan dan keadilannya. Yang ketiga yaitu ilaihil muntaha bitubut, ini juga orang yang paling mantap hafalan dan keadilannya. Contoh yang keempat yaitu thiqatun fawqas thiqah, yakni orang yang sikoh melebihi orang yang sikoh. Jadi dia itu melebihi orang yang sikoh. Atsani atau tingkatan yang kedua dalam mentakdil rawi itu yakni taqwiyatu thiqah ar-rawi bitasiqan biilsaq sifatun minas sifat allati tadullu alal adli wad-dhabit sawa'un akanat syakhsiyah al-mulsiqah labdan ma'an au bitakririha au aktar. Jadi tingkatan yang kedua yaitu memperkuat ketikohan rawi dengan membubuhi satu sifat dari sifat yang menunjukkan keadilan dan kedobitannya, baik sifat yang dibubuhi itu selapas atau mengulanginya maupun semakna. Contohnya yaitu di sini bisa teman-teman lihat di slide.
Contohnya yaitu subutun subut, yang artinya subutun subut, orang yang teguh, lagi teguh. Nah, jadi dia ini dikuatkan lagi dengan lafaz sebelumnya. Kan subut itu artinya teguh, terus ditambah lagi subut, jadi orang yang teguh, lagi teguh. Terus contoh yang kedua, tikotun tikoh, orang yang sikoh, lagi sikoh. Nah, di sini dia itu udah sikoh, lagi ditambah sikoh, jadi dia itu benar-benar kuat ketikohannya. Terus contoh yang ketiga itu hujjatun hujjah, yakni orang yang ahli, lagi pandai dalam berargumen atau hujjah. Nah, jadi dia itu hujjah. Terus yang keempat bisa teman-teman lihat sendiri. Terus tingkatan yang ketiga yakni haqiqun adalah ma'alabdhan mimma yakni dzakiratun qawiyatun. Yakni tingkatan yang ketiga yaitu menunjukkan keadilan dengan suatu lafaz yang mengandung arti kuat ingatan. Contohnya yaitu bisa teman-teman lihat di PPT, yaitu tubutun, orang yang teguh. Terus contoh yang kedua yaitu mutqin. Terus yang ketiga itu tiqoh, yang keempat itu hafiz, yang kelima itu hujjah. Selanjutnya tingkatan yang keempat yaitu yudhirul adlu wadhabitu walakin ma'alabdhan alladhi la yahtawi ma'na ala dhakiratun qawiyatun wa ma'na adil au dhabit. Jadi ungkapan yang keempat yakni menunjukkan keadilan dan kedobitan rawi, tetapi dengan lapas yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil atau thiqah. Contohnya yaitu sodukun, yang berarti orang yang sangat jujur. Contoh yang kedua yaitu ma'mun, yakni orang yang memegang amanat. Contoh yang ketiga la ba'tabih, orang yang tidak cacat. Selanjutnya tingkatan yang kelima yaitu yudhirus sidqu ar-rawi lakinnahu la yafhamu wujudun dhabitun. Nah, di sini ungkapan tingkatan yang kelima yakni menunjukkan kejujuran rawi tapi tidak paham adanya kedobitan di dalamnya. Maksudnya tidak tahu bahwa dia itu adanya kedobitan di dalam seorang rawi tersebut. Contoh ungkapannya yaitu mahillatus sidqu, orang yang berstatus jujur. Nah, maksudnya itu dia itu dianggap jujur. Contoh yang kedua yaitu jayyidul hadis, yakni orang yang baik hadisnya. Yang ketiga yaitu hasanul hadis, orang yang bagus hadisnya. Dan yang keempat yakni mafaribul hadis, yakni orang yang hadisnya itu berdekatan dengan hadis-hadis orang lain yang thiqah. Terus ungkapan yang terakhir dalam mentakdil rawi yakni yudhiru ma'nal iqtirab minal i'aqah mitlu sifat allati tammu dzikruha a'lahu wallati yatbi'uha labdan insyaallah aw lafdun huwa tasghir aw ya'nil ikhtazal aw labdan murtabat bi tawaqqi. Jadi ungkapan yang ke-6 ini menunjukkan arti mendekati cacat seperti sifat yang sudah disebutkan di atas, diikuti dengan lafaz insyaallah atau lafaz-lafaz yang ditasgirkan. Dari tasgiran itu kan pengecilan arti. Nah, atau lafaz itu dikaitkan dengan suatu pengharapan. Misal contohnya yaitu sudukun insyaallah. Nah, dia yang berarti orang yang jujur tapi insyaallah. Nah, jadi dia itu kejujurannya itu masih diragukan, masih digunakan insyaallah dia jujur. Nah, contohnya kedua fulanun arjun bi anna la ba'sa bih, orang yang diharapkan tidak memiliki cacat. Nah, dia itu belum diyakini sepenuhnya tidak memiliki cacat. Contoh yang ketiga yakni
fulanun sawilih, yakni orang yang sedikit kesalehannya. Nah, yang keempat yakni fulanun maqbul hadithu, yakni orang yang diharapkan diterima hadisnya. Nah, dari ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mentakdil rawi, jadi ungkapan pertama adalah ungkapan yang paling tinggi derajatnya dalam mentakdil rawi. Terus kemudian beruntun sampai ungkapan keenam, yakni ungkapan keenam ini ungkapan yang paling rendah tingkatannya dalam mentakdil rawi karena masih menggunakan lafaz insyaallah seperti saduqun insyaallah. Nah, orangnya jujur insyaallah. Jadi dia masih bisa tidak jujur gitu maksudnya. Thumma tanabahas an mustawayat alfaz jarhan lirawi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan lafaz yang digunakan dalam mencar rawi. Tingkatan yang pertama yaitu yudhirul aibu dzatihi lirawi bistikhdamil lafzi fi syakli af'alu tabdil aw ghairiha min at-ta'birat mithlu sighah mubalaghah allati tahwi ala ma'ani musyabihah lidzalika. Jadi tingkatan yang pertama ini menunjukkan kepada kecacatan yang sangat cacat kepada rawi dengan menggunakan lapas-lapas yang berbentuk af'alut tabdil atau ungkapan yang lain seperti sigot mubalaghah yang mengandung pengertian yang sejenis dengan itu. Misalnya di sini contohnya yakni awda'un nas, yakni orang yang paling dusta, yang berarti orang yang paling dusta. Yang kedua, contoh yang kedua aktabun nas, yakni orang yang paling bohong. Terus contoh yang ketiga di sini bisa teman-teman lihat yakni ilaihil muntaqa fil wad'i, yakni orang yang paling top kebohongannya. Nah, jadi menjar ini yakni dinilai rawi itu dinilai buruk. Nah, disinilah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menilai rawi itu buruk. Nah, yang tingkatan yang kedua yakni yudhiru syiddatul khalil bistikhdami lafdhan ala syakli sighah mubalaghah. Jadi di sini ungkapan yang kedua yakni menunjukkan kesangat cacatan dengan menggunakan lafaz yang berbentuk sigot mubalaghah. Contohnya yaitu kadzabun, yakni orang yang pembohong. Terus contoh yang kedua wadhaun, yakni pendusta. Terus yang contoh yang ketiga dajalun, yakni penipu. Terus tingkatan yang ketiga yakni yudhirul itham bil kadibi awil kadib aw ghairi dzalik. Jadi ungkapan yang ketiga yakni menunjukkan kepada tuduhan dusta, bohong atau yang semisalnya. Di sini contohnya yang pertama yaitu fulanun mittahamun bil kadibi. Nah, ini orang yang dituduh berbohong. Au muttahimun bil wada'i, atau orang yang dituduh berdusta. Terus yang ketiga yakni ungkapan yang ketiga ini fulanun fihin nadri, orang yang perlu diteliti. Terus yang keempat fulanun sakitun, orang yang gugur. Terus yang ungkapan yang kelima fulanun dahibul hadis, yakni orang yang hadisnya telah hilang. Terus contoh yang terakhir yakni fulanun matrukul hadis, yakni orang yang ditinggalkan hadisnya. Cuma ungkapan yang keempat yakni yudhiru ila dha'fihi syadid, yakni menunjukkan kepada kelemahan rawi yang sangat amat fatal. Jadi rawi itu sangat lemah
untuk dipercayai. Contohnya yakni mutrahul hadis, orang yang dilempar hadisnya. Contoh yang kedua, fulanun dhaifun, orang yang lemah ingatannya. Terus contoh yang ketiga, fulanun mardudul hadis, yakni orang yang ditolak hadisnya. Terus ungkapan yang kelima yang dipakai untuk menjar rawi yakni yudhiru ala dha'fi wartibaki rawi fi hibdihi. Jadi yang kelima yakni menunjukkan kepada kelemahan dan kekacauan rawi mengenai hafalannya. Contohnya yakni fulanun la yahtaju bihi, yakni orang yang tidak dibuat hujah hadisnya, maksudnya yang tidak dibuat hujah hadisnya, tidak dijadikan dasar hadisnya. Terus yang kedua, contoh ungkapan yang kedua yakni fulanun majhul, orang yang tidak dikenal identitasnya. Terus yang ketiga, fulanun mungkarul hadis, yakni orang yang mungkar hadisnya. Terus yang keempat, fulanun mutaribul hadis, yakni orang yang kacau hadisnya. Terus yang contoh yang kelima, fulanun wahin, yakni orang yang banyak menduga-duga. Terus ungkapan yang terakhir yang dipakai untuk menjar rawi yakni yamizu rawi bisifati allati tashiru ila niqati dha'fihi lakinna tilka sifat taktaribu minal adli. Maksudnya yakni menyifati rawi dengan sifat-sifat yang menunjukkan kelemahannya, tapi sifat itu berdekatan dengan adil. Misalnya di sini contohnya yakni du'ifa haditsah, yakni orang yang didoibkan hadisnya, maksudnya orang yang lemah hadisnya. Contoh yang kedua, fulanun muqalun fih, yakni orang yang diperbincangkan atau dibicarakan. Contoh yang ketiga, fulanun fihi khalfun, yakni orang yang disingkirkan. Terus yang kelima, fulanun layyinun, yakni orang yang lunak. Yang terakhir yakni contoh yang terakhir, fulanun laisa bil hujjah, yakni orang yang tidak dapat digunakan hujjah hadisnya. Terus yang ketiga yakni fulanun laisa bil qawi, yakni orang yang tidak kuat ingatannya. Jadi intinya menjar ta'dil ini adalah para perawi hadis itu dinilai penilaian buruk terhadap perawi hadis. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau ta'dil itu rawi dinilai baik, kalau jar itu rawi dinilai buruk. Jadi itulah ungkapan-ungkapan yang dipakai untuk menjar dan mentakdil para rawi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana khairul fatihin fi hadhihi al-fursa as-samina urid an ashrah qalil min al-qawaid al-muhimmah fi ilmi al-jarh wa at-ta'dil, ay al-qawaid alladhi la budda alaina an na'lam wa nufahhim qabla an nujarrih wa nu'addil fi ilmi al-jarh wa at-ta'dil 'ani ar-rawi war-ruwati fil ahadits an-nabawiyyah. Wa min ba'di al-qawaid المهمة في علم الجرح والتعديل الأول هو حد الثقة. كما قد قال الإمام الذهبي: نشترط العدالة في الراوي كالشاهد ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو الحافظ. أي في هذه النقطة أن الرواه واجب عليهم أن يكونوا ثقة، والثقة واثنان: الأول هو الضبط والثاني هو الإتقان، هكذا كما قد قال الإمام الذهبي. إذن نحن نميز الرواه ويحقهم بالتعديل
au bil jarh fi hadhi bithiqati. Jadi poin pertama ialah untuk kita harus mengetahui atau membatasi tentang kesikohan sebuah riwayat, sebuah perawi dengan cara bahwa kita harus mengetahui apakah perawi ini benar-benar sikoh dengan dua cara. Yang pertama ya dilihat dari kedobetannya atau kedalamannya terhadap mendapatkan sebuah hadis seperti itu. Dan ketika hadis ini disampaikan, apakah perawi ini benar-benar dalam posisi siqah atau tidak. Jika posisi siqah, maka dia berhak untuk ditakdil, sedangkan ketika dalam posisi tidak siqah, maka dia berhak untuk dijarh. Wa nuqtatu tsaniyah ya subutul adalati la yaqtadi subutud dibti. Jadi penetapan keadilan terhadap suatu udulnya rawi, adalahnya rawi, itu tidak bergantung pada penetapan kedobitannya rawi. Hal ini didasarkan pada qala Abu Zanadi anna adraktu bil madinati mi'atan kulluhum ma'munun ma yu'khadum anhumul hadis yuqalu laisa min ahli. Jadi sebenarnya ketika Abu Zanad itu pergi ke sebuah Madinah, dia itu melihat sebuah 100 orang yang dimana dia itu dobit semua, makmun. Akan tetapi Abu Zanad tidak mengambil satu pun dari hadis mereka karena mereka bukan ahlinya. Fathiqatu inda jumhuril muhaddithin wa man istawfa syartiyil adalati wa dabki kama taqaddama wa la yalzamu min istifa'i syartil adalati thubuti dabti wa qad tawassa'a Abul Bari rahimahullah fi itlaqil adalati ala kulli man hamila al ilmi wa atana bihi ihtajan bima rawa 'anin nabi yahmilu hadzal ilmu min kulli khalfi udulihi yunaffuna anhu tahrifal ghalin wa intihalil mubtalin wa ta'wilil jahilin. Jadi yang disebut di sini udul itu ketika diperluas oleh Ibnu Bar ialah orang yang membawa ilmu dan mempertahankan ilmu itu sehingga ilmu itu dapat dijadikan hujjah. Dan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya ilmu itu ialah hadis. Ini bersandar pada hadis Nabi yang mana ketika orang yang telah membawa ilmu itu ialah orang yang di belakangnya ada keadilan, keudulan maksudnya. Summa fi nuqtatis tsalitsah bima tasbutul adalah, dengan apa membaiatkan atau menetapkan keadilan rawi. Adalatul rawi taratan tasbutu bitansisil mu'adilina ala adalatihi wa taratan tasbutu bil istifadah. Jadi keadilannya rawi bisa ditentukan dengan nas yang disampaikan oleh rawi tersebut atau bisa ditentukan dengan istifadah atau istiharah. Terkenalnya rawi tersebut dalam kalangan tersebut. Jadi jika yang pertama bisa ditentukan dengan nas, jika nasnya sudah menunjukkan terhadap keadilannya, yang dibawanya sudah menunjukkan terhadap keadilannya, tidak ada sebuah syak atau sebuah keraguan atau illah, maka bisa jadi rawi tersebut ialah sebuah orang yang adil. Dan yang kedua dengan istiharah atau istifadah, di mana para masyarakat itu meyakini terhadap rawi tersebut. Bagaimana rawi tersebut itu dalam kalangan masyarakat? Apakah masyarakat meyakini bahwasanya rawi tersebut anal mujtama ya'taqiduna an hadzal wa adalah hum adalah. Jadi kalau idza kanatil mujtama ya'taqiduna ala arwati ala adalati ruwah fahum adil هكذا وهم عادلون هكذا. ثم في نقطة الثالثة ومجهول العين ومجهول الحال. المعرفة بمجهول العين ومجهول الحال أي كما قد قال الحافظ ابن حجر إذا سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. Jadi jika yang
perawi dalam satu hadis itu hanya satu orang, maka itu disebut majhul ain. وكذلك وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. Jadi jika ada dua orang dalam satu riwayat itu disebut majhulul hal. Nah, al-maksud bimadha? Al-maksud anna idza rawa 'anil muhaddits rajulan irtafa'a anhu ismul jahalah. قلت ومع هذا فإن الخطيب لا يثبت العدالة له برواية اثنان عنه. قال إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايته مع عنه وقد زعم قوم أن عدالته تثبت بذلك. Jadi dalam keadilan sebuah rawi bisa jadi dalam konteks jika diriwayatkan oleh satu orang, maka matan atau hadisnya itu bisa jadi majhul ain, artinya hadisnya masih belum bisa disebutkan sebagai hadis yang benar dapat disimpulkan sebagai hadis yang sikoh. Jika dua orang, maka bisa jadi bukan hadisnya yang dipertanyakan, tapi dua orangnya ini. Siapa dua orangnya ini? Jadi majhul ain itu berkaitan dengan matannya. Tapi idza kanati arwa al-isnanur ruwah huwa muta'alliq bi as-sanad wal isnad hakadha. Ma lam ya'lam bi jarhin fa huwa 'adil. إذا لم يبين ضده إذا لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم وإنما كلف الحكم بالظاهر من الأشياء غير مغيب. Jadi jika seorang rawi sudah dipastikan bahwasanya tidak ada kejanggalan, maka dia dapat disebutkan adil. Sebenarnya kesimpulannya seperti itu. Al-khamis raddu tazkiyati bil-zahir, menolak rekomendasi dengan hal yang zahir. La yuqbalu min akhdhi bi mujarradi zahir fa atlaqa tazkiyah. Jadi jika tidak ada halnya, jika dalam suatu mukharrij tidak mengetahui secara langsung terhadap rawi, maka kita harus rekomendasi at-tazkiyah wa huwa maqbulah. Lakin idza kana al-mukharrij la ya'lam ala adalati rawi ala adalati rawi fa huwa la yaqbal. إذا لم يعلم على عدالة الراوي فتقبل التزكية. لكن إذا يعلم الظاهر عن الرواه فلا يقبل التزكية هكذا. Jadi tidak bisa diterima rekomendasi terhadap beberapa orang yang sudah mukharrij terhadap seseorang jika dia itu mengetahui secara asli terhadap riwayat tersebut. Summa qabul at-ta'dil min ghairi dzikri sababihi. Bisa diterima keadilan suatu perawi tanpa sebabnya. Limadza kadzalik? Lianna qala Ibn Silah at-ta'dil maqbul min ghairi dzikri sababihi 'ala al-madhhab sahih al-madhkur. لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول لم يفعل كذا لم يرتكب كذا فعل كذا وكذا فيعدد جامع ما يفسق بفعله أو بتركه وذلك شاق جدا. Jadi adil itu tidak perlu disebutkan sebab-sebabnya secara intens, karena ketika kita mau ta'dil atau jarh, maka itu akan menyebabkan seorang pembaca ataupun orang yang mendengar itu akan merasakan kebingungan. Maka cukup disebutkan yartakib hadza wa yaf'al kadza aw lam yartakib kadza wa lam yaf'al kadza. Tsumma la yaqbalu tazkiyah ila man 'arafa bisababiha. Tidak rekomendasi terhadap keadilan seseorang tidak akan diterima jika dia mengetahui tentang sebabnya. Tsumma qabulul jarh wa ta'dil biqaulin wahid. Akan diterima jarh wa ta'dil dengan satu kata. Jadi min hadis syekh
هذا الراوي وثقة، ومن شيخ آخر هذا الراوي ثقة، وكل من الشيخ يقول على أن هذا الراوي ثقة، فهذا الراوي ثقة. Jadi jika semua syekh dari semua kalangan sudah mengatakan bahwa ini orang ini, perawi ini sudah thiqah, maka orang yang tersebut bisa ditakdil seperti itu. Summa la yuqbalu jarh wa ta'dil illa man adala illa man adala wa arifa bi asbabihima wa illa min adlin arifin bi asbabihima. Jadi tidak diterima illa man adalah wa arafa. Jadi tidak diterima jarh wa ta'dil kecuali orang yang sudah adul dan orang yang sudah arif itu. Jadi orang yang dapat menjarh dan ta'dil itu adalah orang yang udul yang dan orang yang mengetahui tentang sebab-sebabnya gitu. Jadi bisa jadi ahyanan kana minal mukharrij wa minal mu'addil wa mujarrih wa la ya'lam ala ma kana fi jarhihi wa ala ma kana fi ta'dilihi. Nah, idzan huwa la yaqbal. ثم النقطة الأخرى إذا تعارض الجرح والتعديل فلا يقبل إلا الجرح المفصل. Jadi jika bertentangan antara jarh dengan ta'dil, ini perlu dijarh atau ditakdil, maka tidak akan diterima keduanya kecuali dengan jarh al-mufassir. Jadi ditafsirkan hal ini. المثال إبراهيم بن محمد البخاري قال أبو الزرعة لا بأس به صدوق صاحب السنة، وثقه أبو الظاهر المدني ومسلم بن قاسم وأبو علي الخياني وغيرها، وخليفه ابن واكي فقال ضعيف، وقال أبو فتح فيه لين. قلت جرح ابن قاني والأزدي غير مبين السبب، فهو مردود بمقابل تعديل من عدله. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأزدي نفسه متكلم فيه فلا يقبل فيه جرحه. Jadi jika ada sebuah contoh Ibrahim bin Muhammad di mana Abu Thahir al-Madani mengatakan dia itu orang yang thiqah, akan tapi Ibnu Qani' dan Abu al-Fattah mengatakan dhaif dan layin, maka bisa disimpulkan bahwasanya bisa Ibrahim bin Muhammad ini bisa dikatakan sebagai bisa dijarhin dengan jarhul mufassir seperti itu. Summa qabul jarhil mubham 'inda khuluwi rawi 'an at-ta'dil al-mu'tamad. Jadi bisa jarhul mubham itu bisa diterima ketika rawi hanya mempunyai ta'dil yang kuat, hanya satu ta'dil aja dan tidak ada kelebihan dan keistimewaannya lainnya, sedangkan aibnya banyak. Wada makbul. Riwayat thiqati min ghairihi la ya'addu tawthiqan lahu. Jadi riwayat yang perawi yang riwayat yang thiqah dari selainnya la yu'addu tawthiqan lahu. Jadi perawi yang thiqah yang meriwayatkan juga hadis juga itu tidak dapat berpengaruh terhadap kethiqahan sebuah perawi yang lain seperti itu. ثم في النقطة الأخرى تخريج أحد الشيخين إلى حادث راو في الصحيحين بمنزلة التوثيق. Jika ada dua syekh yang mentakhrij syekh atau guru menihtaja bi ahadihima wa lam yuwathiq wa la gumira fa huwa thiqatu hadithi qawiyyun. Jadi jika ada dua syekh sudah benar-benar mentakhrij dan dia itu mengatakan bahwa sahih, maka dapat diterima tazkiyahnya atau rekomendasi dari syekh itu tazkiyatus syekh makbulah. Adamu qabul kama kalamil aqrani ba'duhum fi ba'din. Tidak adanya adamu qabul kalamil qarni ba'duhum bi ba'din. Qad kana baina ashabi Rasulillah wa ja'latal ulama'i indal ghadabi kalamun huwa aktsaru min hadha, walakin ahlul fahmi wal ilmi wal mayzi la yaltafituna ila dhalik li'annahum basharun yaghdibuna wa yarduna wal qawlu fi ar-ridha ghayrul qawli fil ghadabi.
قلت فلا بد عند إعمال هذا القاعدة من اعتبار ثلاثة شروط. الأول أن يكون المتكلم فيه ممن تثبت عدالته وثقته بأقوال الأئمة النقاد العارفين بأسباب الجرح والتعديل. أن يكون المتكلم فيه ممن يختلف فيه مذهبا أو اعتقادا أو بينه وبينه عداوة أو شخنا. أن يكون الجرح له قد جرحه بجرح مبهم مردود، وإما إن جرحه بجرح مفسر معتبر عند أهل العلم والنقاد فحينئذ لابد من إعمال هذه الجرح. Jadi tidak akan diterima sebuah kalam al-aqran yang bersifat yang pertama al-ghadabu. Yang pertama al-ghadabu dengan syarat yang pertama, jika mutakallimnya itu tidak mengetahui tentang kesiqahan rawi itu. Yang kedua, jika mutakallimnya itu berbeda mazhab atau keyakinannya dengan rawi. Dan yang ketiga, jika jarhnya itu berupa jarhul mubham mardud, maka tidak diterima kalam yang ghadab. Summa fayumkin في شرحه هنا إذا كان الخطأ ونسيان عفوا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.